Bentar ya, bentar, bentar, bentar. Aduh, udah ada. Screennya udah jelas. Oke, sip. Ntar aku record dulu. Start recording. Oh, udah sih. Jelas. Oke, selamat datang teman-teman semua yang record juga, selamat datang di DWU perdana bukan kelas Deliberate Practice Season yang pertama. Jadi tadi teman-teman udah ngerjain quizzes yang sebenarnya itu iDrop 12 yang dari mungkin program Prohorizon Proletar Horizon Bourgeois, mungkin ya Bourgeois, aku nggak tahu, sama dokter. Nah, kenapa aku masukin quizzes, karena biar teman-teman yang lain dari program lain bisa ngerjain juga gitu ya, kayak streamer ini. Nanti aku tambahin Saweria aja deh. Aduh. Oke. Tar aku buka dulu. Oke, langsung aja ya. Kita mulai. Dan untuk tiap sesinya, kali ini aku nggak bareng-bareng sama JJ. Selain JJ lagi kegiatan lainnya, mungkin nyangkul tadi. Ya, jadi kita masing-masing gitu, dibagi part per partnya, airdropnya dibagi setengah. Dan yang sekarang itu adalah nomor 1 sampai 8 aja. Begitu. Oke, udah siap belum? Udah mulai, udah siap menjawab belum? Oke, siap. Ntar aku kayaknya. Oh, sap. Nggak usah pakai. Ya udah. Oke, langsung dah. Oke, nomor 1. Ada yang mau jawab? Ada yang mau kasih alasannya? Ntar aku nggak bisa buka. Em, aduh. Oke, ada Sarah. D, pada D. Oke, silakan. Halo. Ya, jadi Halo. jawaban aku juga sama kayak teman-teman yang lain. Aku jawab D. Jadi pilihan 1, 2, 3, dan 4 di sini itu benar semua karena kalau pilihan yang pertama itu kan dia kekurangan nutrisi penting dalam diet sehari-hari sering mengakibatkan bla 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 bla. Nah, kalau mengakibatkan itu selalu nempelnya sama akibat. Jadi dia itu memenuhi sama format yang penyebab baru akibat. Jadi yang nomor 1 itu betul. Terus untuk yang nomor 2, kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penambahan berat badan. Akibatnya munculnya berbagai masalah kesehatan. Nah, di sini akibatnya itu nempel itu sama atau sama akibat. Jadi yang kurangnya aktivitas fisik itu adalah P. Terus yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok tertentu menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan. Ketegangan dan konflik yang berkepanjangan ini merupakan key, dan yang diskriminasi itu merupakan P atau penyebab. Jadi yang nomor 3 juga memenuhi format tersebut. Terus yang nomor 4, ketika kita berbicara dengan orang yang dipercaya,
kita bisa merasa lebih lega dan mengurangi beban emosional. Di sini memang gak ada konjungsi, tapi ketika itu dia selalu menempel dengan P atau dengan penyebab. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang dipercaya itu adalah P, dan kita bisa merasa lebih lega dan mengurangi beban emosional itu adalah Q. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu opsi 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Oke, wow. Detail sekali. Oke. Thank you. Namanya siapa? Kenal. Sarah. Oke, salam kenal ya Sarah. Iya, Oke. sama-sama Kak. Oke, tadi udah detail banget, udah sangat jelas sekali reasonnya. Jadi kita disuruh nyari penyebab sama akibat gitu. Tuh kata Isaac Me. Ya lanjut lanjut. Nah, yang aku stabil oren ini itu aku nandain yang dikata kata sama Sarah tadi yang sebagai penyebabnya. Terus yang warna biru itu sebagai akibatnya gitu. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi sebab akibat adalah konjungsinya. Oke. Ya. Nah, jadi di sini dalam konsep dasar sebab akibat itu bisa kita sebenarnya modelinnya eh, nggak kelihatan ya di sini. Ya, sebab jadilah akibat gitu. Nah, untuk yang sekarang kita mungkin bakal sering eh, menggunakan konsep bahasa Indonesia, yaitu tentang konjungsi ya. Kita campurin, kita pakai, nanti kita bahas di bahasa Indonesianya. Tapi yang untuk yang sekarang, untuk yang nomor satu, itu konjungsi yang bisa kita lihat tuh mengakibatkan, akibatnya, dan menyebabkan, ketika. Nah, itu tuh yang bikin urutannya penyebab sama akibat. Sip. Nah, kan banyak banget ya jenisnya. Eh, Mungkin nanti bakal kita bahas di akhir deh. Mungkin udah gampang juga ya. Ya nggak sih? Udah pada aman belum? Eh, Oke, aman. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu dihafalin sih, dipahamin tiap konjungsinya, kayak mengakibatkan, anggap aja mengakibatkan nomor satu nih ya, sering mengakibatkan artinya si kekurangan nutrisi ini mengakibatkan menjadi penyebab. Terus yang selanjutnya akibatnya itu kata setelahnya itu bakal jadi akibat apa sih, kayak konteksnya gitu lah ya gitu. Aku mau mending bahas konsepnya, aku dilema deh, mending bahas konsepnya sekarang atau habisin dulu. Oke, pernyataan keempat, kenapa konjungsinya yang di awal, sambil bahas aja ya. Oke. Nah, yang nomor 4 itu kan ketika kita berbicara dengan orang yang dipercaya, kita bisa merasa lebih lega dan mengurangi beban emosional. Nah, ketika ada kata ketika, oke, ini tuh ada yang inget nggak kalau di dalam bahasa Indonesia ini sebagai apa? Konjungsi apa? Habisin.
konjungsi apa ini, konjungsi POV momen ketika. Ketika, apabila. Nah, itu masuk masuk dalam apa? Subor benar, Enzo gemas. Pakai Z. Nah, ini masuknya ke konjungsi. Konjungsi subordinatif. Ya. Ya. Dimana konjungsi subordinatif ini bisa kita sebut juga sebagai yang dipasangkan itu sebagai anak kalimat, ya kan? Anak kalimat menghubungkan dua pernyataan yang tidak setara, benar, Isaac Newton. Nah, ini kalau kita pindahin ke ke belakang bisa nggak? Kita bisa merasa lebih lega dan mengurangi beban emosional ketika kita berbicara dengan orang yang dipercaya. Bisa ya? Oke. Yes. Nah, itulah yang dinamakan anak kalimat. Yang sebagai induknya yang ini. Nah, kalau dalam konteks ini, dalam tipe ini, itu yang dipasangkan konjungsi subordinatif itu sebagai penyebabnya. Aku pengen bahas itu deh. Nah, oke. Kayaknya aku bakal bahas sekarang deh sebelum lanjut. Rada setengah-setengah. Oke. Oke, sip. Nah, dalam sebab akibat kita akan juga hubungan sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat. Sebelum kita bahas deh, hubungan sebab akibat itu dipengaruhi sama konjungsi. Oke. Saya aku membaginya dengan 4 sih. Ada yang sebagai penyebab duluan, sebagai sebabnya dulu, baru akibat, abis itu ini akibat, ya dibalik itulah ya. Pembagiannya gimana enaknya? Oke, gitu dulu. Nah, untuk yang sebab akibat itu bisa ditandai dengan kalimat aktif. Kalimat aktif yang menandai apa aja teman-teman kalimat aktif? Tarik. Yang kayak langsung aja. Kalimat aktif maksudnya dalam konteks sebab akibat ya, kayak A menyebabkan B. Sorry. Berakibat menyebabkan ya, mungkin menyebabkan, terus mengakibatkan, benar. Gitu. Oke. Maka sehingga, nah ini yang sebab akibat. Satunya itu
selain kalimat aktif ada yang namanya konjungsi subordinatif ya, yang di bawah ini ya, yang nggak bisa dipindah di depan, yang nggak bisa dipindah ya. Ya tadi kata Saga ada maka. Sorry ya tulisanku jelek. Maka sehingga gitu. Nah yang satunya itu sebab yang dalam kalimatnya ya, yang akibatnya dulu itu bisa dengan kalimat pasif. Apa aja teman-teman kalimat pasif yang hubungan sebab akibat nih? Disebabkan, kata Aina, disebabkan, diakibatkan, itu aja ya nggak sih? Oke, nah satunya ini konjungsi subordinatif yang bisa bisa kita pindah, bisa kita pindah. Oke, ini banyak, coba di samping udah ada sih. Ketika, karena, yang sebab akibat, padahal, bahkan tuh penambahan. Jika, kalau. Oke. Apabila, jikalau. Ayo. Oke. Nah basically yang ini sih. Ini. Bentar. Oke. Ya, cukup banyak. Nah, dengan banyaknya tipe kayak gini, aku nggak menyarankan buat hafalin ya. Tapi coba kita pahamin konteks kalimatnya. Misal yang kalimat aktif, hujan menyebabkan banjir. Oh berarti si hujan nih yang menyebabkan banjir. Terus kalau dibalik ya, banjir disebabkan oleh hujan. Oh berarti banjir ini ya, yang banjir ini disebabkan oleh hujan. Berarti disebabkan oleh, disebabkan nih, artinya si hujan ini nih yang memengaruhi si banjir ini, akibat dari hujan. Iya, gitu. Oke. Aku mau ngomongin ini aja sih, tentang pembagiannya. Tapi langsung aja lah, ini udah pada aman. Oke. Oke, nomor 2. Ini tadi yang banyak salah nomor berapa ya? Aku takut salah input jawaban. Oke, ada else tadi. Setelah kalimat aktif tuh berarti akibatnya iya. Halo, Oke. Halo. dengar kan? Dengar. Gimana nih? Oke. Nomor 2, aku jawabnya yang C. Sesuai pertanyaannya itu
menggunakan format penyebab dulu baru akibat. Kita lihat di teks yang pertama, kita lihat konjungsinya apa di teks pertama. Konjungsinya itu diakibatkan. Nah, diakibatkan ini merupakan konjungsi penyebab. Otomatis teks yang pertama ini salah karena tidak sesuai sama yang diminta sama soal, yaitu penyebab baru akibat. Sedangkan ini ketidakmampuan anak untuk berkonsentrasi di kelas itu merupakan akibat, terus oleh masalah kesehatan mental yang tidak terdiagnosis ini merupakan penyebab. Otomatis salah teks yang pertama. Nah, kalau misalnya cara cepatnya sih, kita lihat aja di opsi A, B, dan C itu otomatis salah karena teks pertama itu salah kan. Otomatis tinggal opsi C dan E. Oke, kita lanjut ke teks yang kedua. Kita lihat konjungsinya itu kalau ya. Kalau ini merupakan konjungsi penyebab. Otomatis ini benar. Jadi kalau lubang hitam benar-benar bisa dijelajahi, ini merupakan penyebab, mungkin kita akan menemukan fenomena fisik yang belum pernah diketahui. Ini merupakan akibat. Nah, kalau cara cepatnya sih ini udah otomatis C ya yang benar ya, kalau misalnya kita pakai waktu gitu. Tapi karena ini berdasarkan otomatis aku lanjut yang teks yang ketiga. Nah, teks yang ketiga ini konjungsinya adalah disebabkan. Otomatis disebabkan ini merupakan konjungsi penyebab. Jadi salah ya ini. Karena pertanyaannya lagi-lagi penyebab dulu baru akibat. Sedangkan keterbatasan akses terhadap informasi keuangan ini merupakan akibat. Lalu oleh kurangnya sarana edukasi yang mudah diakses ini merupakan penyebab. Otomatis salah. Oke, yang teks yang keempat, konjungsinya ini adalah jika. Jika ini merupakan konjungsi penyebab, otomatis ini benar, dan akibat itu akibatnya merupakan konjungsi akibat. Jadi, jika seseorang tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga, ini merupakan penyebab. Akibatnya, risiko cedera otot dan sendi akan meningkat. Ini merupakan akibat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Gitu. Oke, wow, detail sekali. Oke, namanya siapa? Kenal? Kasih. Kasih. Yap. Oke, salam kenal Kasih. Oke, thank you ya udah jawab. Sama kan. Detail banget. Nice, keren banget. Sama-sama Kak. Ya. Oke, jadi udah sangat komprehensif ya yang dijelaskan oleh Kasih tadi, dimana formatnya itu penyebab, habis itu akibat gitu. Tadi ada pertanyaan, titik-titik ini yang dimaksud soal mengacu pada apa? Itu mengacu pada tata letak penyebab sama akibatnya ya. Jadi disuruh yang penyebab duluan sebelum ke akibat gitu. Oke. Sip. Oke. Nah, ini kita lihat nih yang 1 sama 3 ini kan kalimat pasif ya yang tadi kita bahas. Ya, ada kalimat pasif, terus ini pasif. Terus yang ini konjungsi subordinatif, yang dimana bisa kita pindah artinya, yang kita tempelin ya, kalau jika itu sebagai penyebabnya. Begitu. Oke. Else tadi next number atau beda nih jawabannya? Aku next number aja. Aku setuju udah sama jawabannya. Oke, sip. Oke, aman ya? Sip. Aman. Oke, nomor 3. Boleh else tadi. Oke.
Oke, di sini aku izin buat ngebedah jawabannya. Jadi di sini kan yang ditanyakan adalah format akibat dan penyebab. Nah, untuk yang nomor 1 itu, jika masyarakat beralih ke energi terbarukan, maka dampak negatif perubahan iklim bisa dikurangi. Nah, di sini berarti kan menggunakan konjungsi sebab akibat, karena di sini kan ada kata jika. Nah, jika itu termasuk ke dalam penyebab. Terus, maka dampak negatif perubahan ini termasuk ke dalam akibatnya. Nah, yang kedua ini, teknologi blockchain semakin populer sehingga transaksi digital menjadi lebih aman dan transparan. Di sini yang teknologi blockchain semakin populer ini termasuk ke penyebab. Nah, transaksi digital menjadi lebih aman dan transparan ini termasuk ke dalam akibatnya. Oke. Karena di sini kan misalnya kalau kita pakai logika. Nah, penyebabnya ini kan teknologi blockchain semakin populer. Nah, akibatnya itu berarti kan transaksi digital menjadi lebih aman dan transparan. Itu kalau aku misalnya jawab pakai logika gitu. Nah, terus untuk yang nomor 3 ini, ketika kita menjaga pola tidur yang baik, kesehatan mental juga cenderung lebih stabil. Nah, di sini yang ketika kita menjaga pola tidur yang baik itu termasuk penyebabnya. Terus yang kesehatan mental juga cenderung lebih stabil itu termasuk ke akibatnya. Kalau kita jawab pakai logika, kenapa ketika kita menjaga pola tidur itu termasuk ke penyebab? Nah, di sini kalau kita menjaga pola tidur yang baik, maka akibatnya itu kesehatan mental juga cenderung lebih stabil. Nah, untuk yang nomor 4, diet yang tidak teratur dan tidak sehat dapat mengakibatkan gangguan pencernaan dan masalah metabolisme. Nah, yang penyebab itu diet yang tidak teratur dan tidak sehat. Terus mengakibatkan gangguan pencernaan dan masalah metabolisme ini termasuk akibatnya. Kalau di logika, akibat dari diet yang tidak teratur ini mengakibatkan gangguan pencernaan dan masalah metabolisme. Nah, karena di sini yang ditanya di soal adalah format akibat penyebab. Nah, di sini kan dari nomor 1 sampai 4 itu formatnya sebab akibat. Nah, jadi jawabannya aku milih yang E, tidak ada yang benar. Begitu. Oke. Sip. Pada setuju juga yang E, tidak yang benar? Aku setuju sih. Nice. Oke, namanya siapa? Alstadi. Lovely. Siapa? Lovely. 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 Ya. Lovely. Oke. Salam kenal Lovely. Wow. Oke, udah juga sangat detail juga. Thank you. Ya, sip. Gitu ya, jadi yang nomor 3 sama yang kayak di atas, dimana kita disuruh nyari akibat sama penyebab. Berarti kita kalau secara sederhana kita nyari yang biru-birunya dulu nih, abis itu yang orange gitu. Sip. Oke, ada yang mau jawab nih? Baik. Oke, ada 2 nih. Oke, gimana nih? Siapa dulu? Boleh deh. Halo. Ada suaranya nggak, Bang? Ada. Oke, di sini ini baca soalnya dulu berarti. Boleh, yes. Kayak tadi. Perhatikan teks di bawah ini manakah yang menggunakan format penyebab yang di depan lalu akibatnya di belakang. Yang pertama, jika emisi gas rumah kaca terus meningkat, maka suhu global akan semakin panas. Jika itu belakangnya penyebab, berarti nomor 1 itu sudah benar. Untuk yang kedua, krisis finansial pribadi sering disebabkan oleh kebiasaan belanja yang tidak terkendali. Sebabkan itu menurut saya adalah belakangnya penyebab biasanya. Ya, yang mana nih penyebab?
Penyebabnya oleh kebiasaan belanja. Oke. Oke. Oke, ketiga, apabila peradaban Yunani kuno tidak mengembangkan demokrasi, mungkin sistem politik modern akan berbeda. Hmm. Apabila itu diikuti dengan penyebab belakangnya. Oke. Terus nomor 4 berikutnya, akibat penggunaan teknologi digital, seni rupa kini dapat diakses dan dinikmati oleh lebih banyak orang. Itu jawabannya yang depan, akibat diikuti oleh penyebab. Oke. Ini ya akibat. Oke. Jadi jawabannya yang ketiga. Yang E ya. Sip. Iya. Oke. Pada setuju nggak teman-teman? Kenapa yang bilang kayak Gibran nih? Oke, setuju. Ya, aku juga setuju ya. Dan kalau mau tahu, ini aku revisi yang nomor 4 ya. Gitu. Oke, namanya siapa? Jangan-jangan beneran Gibran ini. Nama aku Faik. Oh, Faik. Oke, Faik. Salam kenal ya, Faik. Oke. Udah bener ya yang dikatakan oleh Faik tadi. Yang bisa kita lihat nih, kebanyakan ini nomor 134 adalah konjungsi subordinatif ya. Yang dimana bisa kita pindah, sebenarnya ini juga bisa pindah ke belakang guys. Tapi nanti jadinya akibat sama penyebab gitu. Nah, kalau mau lihat efektif kalimat yang nomor 1 ini sebenarnya yang makanya harus kita hilangkan. Kenapa teman-teman? Kenapa ini jadi nggak efektif? Boros, nggak ada subjek. Kayak benar. Jadi nanti konjungsi subordinatifnya ada 2, jika sama maka. Ada preposisi sebelum subjek. Ya, jadi nggak ada subjeknya. Oke, benar. Ini jadi salah. Oke. Konjungsi atau preposisi? Maaf, kenapa 4 penyebab akibat? Kayak aku ulangin ya dari Faik tadi. Jadi yang nomor 4, ketika ada itu kan akibat sebagai konjungsi subordinatif, dimana dia bisa dipindah ke belakang nih, kayak seni rupa kini dapat diakses dan dinikmati oleh lebih banyak orang akibat penggunaan teknologi digital. Artinya penggunaan teknologi digital ini memberi apa ya, mengakibatkan lah gitu ya kan, dia dampak bener awak, memberi dampak lah buat seni rupa ya kan, kalau kita pikir berkat teknologi digital, benar-benar gitu. Oke, sip sip, aman ya. Oke, ini Asti Popeta mau yang nomor beda atau lanjut nih?
Mau yang next-nya aja deh. Oke. Siap. Let's go. Oke, gimana? Tapi cemil ya. Gimana? Jadi Oke, oke. yang nomor 1 itu tuh konjungsinya pakai karena. Oke. Nah, yang algoritma AI dapat memproses data sensor itu tuh jadi key-nya yang pengembangan mobil otomatis itu penyebabnya. Yang jadi penyebab yang mana? Yang menjadi penyebab yang depan, yang pengembangan mobil otomatis semakin maju. Oke. Habis itu? Yang akibatnya yang algoritma AI dapat memproses. Oke. Oke. Terus? Oke, nomor 2 itu konjungsinya tuh akibat. Mm-mm. Yang jadi penyebabnya eksplorasi estetika yang berbeda. Ini di penyebabnya. Iya, Oke. milu ya guys, sorry kalau salah. Nggak apa. Lanjut. Terus yang jadi akibatnya yang seni kontemporer terus bertransformasi. Oke. Nah, terus nomor 3 aku nemu konjungsinya tuh diakibatkan. Hmm. Oke. Jadi penyebabnya tuh yang ketidakadilan dalam distribusi pendidikan. Oke. Yang ini Yang kurang aksesnya tuh key. akibat ya. Oke. Ya. Terus yang terakhir aku nemunya jika maka. Jadi Oke. mengatur waktu untuk berolahraga itu penyebabnya. Pekerjaan dan studi pun itu akibatnya. Oke. Udah. Oke. Jadi jawab yang apa? Sumpah aku gak tahu, aku belum jawab lagi. Oh, oke, oke. Maaf ya. Gak apa, gak apa. Oke. Namanya siapa? Kenal. Asti. Oke, Asti. Salam kenal Asti. Oke. Teman-teman, Sama juga gitu. ya, Oh, ada yang pada sama nggak nih sama Asti? Atau ada yang mau punya lain? Udah tadi pemetaannya udah jelas juga dan konjungsinya udah di detail sama Asti. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat argumen lain? Nggak apa, aman aja, kita kerjain bareng. Yang nomor oke, benar menurutku 1 2 3 1 karena konjungsi penyebab. Oke. Ya, kita sama-sama belajar. Oke, ada yang mau jelasin nggak? Ke atas. Ya udah keren, udah speak up. Kata Keshi, 1 benar konjungsi karena itu sebagai penjelasan penyebab bukan akibat.
Oke. 1 bisa dibalik kan? Oke. Ya. Ini nggak ada yang mau naik nih. Oke, aku langsung jelasin ya. Ya, jadi yang nomor 1 yang konjungsi karena itu sebagai tanda kenapa tuh Ahmad Zidane tuh. Ya. Jadi karena coba kita balik, karena algoritma AI dapat memproses data sensor, pengembangan mobil otonom semakin maju. Berarti si algoritma AI itu memiliki dampak terhadap pengembangan mobil otonom yang semakin maju. Yes. Begitu. Jadi yang ini sebagai algoritma AI sebagai algoritma AI, sebagai penyebab, dan ini sebagai akibat. Oke. Jadi kalau misal buat tandanya, mungkin kalau aku sih, kalau ini bisa dipindah ke depan, artinya dia bisa sebagai penyebab gitu. Oke. Aman ya. Sip. Ya, thank you Asti dan teman-teman lainnya udah membenarkan. Ini untuk semua alterian ya. Entah dari program apapun itu. Berarti ini jawabannya yang apa? B ya? B ini benar-benar. Nah, gitu. Next. Oke. Ada aman ya? Siap. Nomor 6 ya? Aduh. Aman, sebenarnya udah pada oke nih. Oke, ada yang mau jawab? Tadi kayak teman-teman lain. Ngelek dah. Oke, ada teman kita. Enak baca chatnya. Oke, halo. Ada soal. Ada suaranya nggak? Halo Desi. Kok di aku nggak ada ya? Tadi kayaknya Desi ngomong. Oh, nggak ada. Mungkin mic Desi tidak berfungsi, mungkin. Nggak ada. Tidak. Wah. Oke, mungkin Desi sedang mencari mic baru. Ini ada teman-teman yang mau ikutan speak up sambil nunggu Desi. Oke, silakan, siapa yang mau duluan? Oke. Halo. 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 Ya, okay. Jadi
Ya, jadi di sini aku coba mau buat bantu jawab ya Kak. Jadi koreksi mungkin teman-teman kalau aku salah. Jadi di situ kan yang disuruh didahulin yaitu penyebab dulu baru akibat. Nah, di mana filsafat eksistensialisme yang nomor satu itu menarik banyak perhatian. Sebabnya itu pasti ada di belakang. Nah, jadi yang di pertama tuh, ya, jadi yang pertama tuh akibatnya. Yang paling depan ya. Ya, Oke. nah, oke. Lanjut Kak. Oh, oke. Berarti ini langsung penyebab gitu ya kalau udah akibat. Ya. Oke, sip. Lanjut. Terus lanjut yang nomor kedua itu teknologi cloud memungkinkan penyimpanan data yang efisien. Nah, jadi teknologi cloud itu selanjutnya sehingga biaya operasional perusahaan dapat ditekan. Sehingga biaya. Nah, sehingga itu kan apa ya? Menuju ke kata kayak akibatnya gitu. Jadi yang teknologi cloud memungkinkan penyimpanan data efisien itu sebagai penyebab gitu. Oke. Yang ini ya. Jadi kata-kata yang paling bisa kita tahu itu ya sehingga itu. Sehingga itu kan kayak menuju kayak sehingga kayak mengakibatkan gitu Kak. Nah, Yes. Oke. nah yang ketiga itu jelas salah ya, di mana di situ ada kata diakibatkan. Nah, itu Kak. Ya. Jadi itu yang pertama itu akibat dulu, nah baru penyebab Kak. Yang nomor 3, ketidakpuasan orang tua terhadap sistem pendidikan. Nah kalau dari sini aja itu jawabannya pasti yang C, karena kita kan nggak mungkin memilih yang ada nomor 3-nya. Nah jadi kalau cara cepat dari aku kalau biar menghemat waktu sih langsung pilih yang C gitu. Nah yang 3 itu pasti nggak benar gitu. Ya. Kayaknya ada ketiganya ya. Oke. Ya. Terus boleh tuh Kak, saya mau ngejelasin nomor 4. Nah, boleh. Kalau bumi terkena dampak badai matahari besar, nah itu kan sebagai kalau itu kan sebagai penyebab kan ya Kak. Nah itu kan juga bisa merujuk kepada penyebab. Nah jadi akibatnya itu sistem komunikasi dan satelit bisa terganggu. Nah jadi gitu Kak. Oke. Jadi C ya. Jelas. Ya. Oke. Sangat jelas sekali. Oke. Nanya siapa nih? Nama? Ini nama saya Azil. Azil. Oke, Azil. Iya. Aku belum nanyain kalian pada mau kemana ya? Azil mau kemana nih? Apa? Insya Allah diusahakan ke apa? Ya memperjuangkan apa nih? Kenapa Kak? Memperjuangkan mau jalur SNBT sih Kak, ke teknik metalurgi UI. Wow, metalurgi ya. Siap FT nih. Iya. Udah hafal. Iya dong. Udah hafal apa sih? Jinglenya? Iya, paradenya itu Kak yang bikin seru. Iya. Terkenal tuh. Oke, salam kenal Azil. Semoga tahun ini menjadi mahasiswa FT Teknik Metalurgi. Amin. Oke, udah. Amin Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, dia udah jelas banget ya. Jadi udah dijelasin juga cara efisiennya, bagaimana kalau ada opsi yang 1, 2, 3, 4 ini. Terus tentang penyebab sama akibat. Oke. Udah jelas lah ya. Sip. Gubrak. Oke. Jadi kalau kita lihat nih, yang subordinatif nih ini juga bisa dipindah ke depan. Terus ini juga, ini kalimat pasif ya. Terus ini kalimat subordinatif yang gak bisa dipindah nih. Oke. Ya jadi ya bisa juga sih yang pakai logika juga, kayak konteks kalimatnya.
Oke, udah jelas tadi sama Azil. Sekarang kita lanjut saja sih. Mantap. Oke, ini Desi belum balik ya. Ya, ini Jils mau yang mana nih? Oke, ada Una juga. Oke, silakan. Halo, halo. Suara aku jelas gak sih? Jelas jelas. Ini Una ya. Oke. Oh, aku duluan apa Kayaknya Casey? Oh, bentar aku bentar dulu. kecil ya. Ini Jils nggak jadi. Oke. Lagi ngangkat jemuran. Oke, bentar. Aduh. Halo, udah jelas gak sih? Udah. Di aku jelas. Sangat jelas. Oke, silakan. Oke, ini langsung aja ya. Yang nomor 7 ini aku jawab yang B. Langsung aja ya. Yang pertama itu, banyak perusahaan mulai mengadopsi AI karena dapat meningkatkan efisiensi kerja. Nah, di sini itu ada konjungsi karena. Jadi karena itu kayak ngarahin kita alasan kenapa sesuatu itu bisa jadi kejadian gitu. Nah, di sini tuh akibatnya itu adalah perusahaan mulai adopsi AI dan alasannya itu alasan atau penyebabnya itu kenapa mereka nggak ngeadopsi AI. Jadi ini tuh formatnya itu akibat penyebab. Oke. Karena kan ada konjungsi karena. Dan kalau kita balik pun, jika meningkatkan efisiensi kerja, maka perusahaan mulai mengadopsi AI gitu. Jadi penyebabnya, jadi formatnya itu akibat penyebab. Iya, akibat penyebab. Aduh. Iya. sorry. Bisa pindah ke depan gitu ya. Oke. Yang kedua. Iya. Yang kedua. Kita akan kesulitan mempelajari sejarah peradaban kuno apabila tidak ada peninggalan tulisan seperti prasasti atau manuskrip. Nah, di sini tuh ada konjungsi apabila, guys. Nah, apabila itu sama aja kayak jika, yang biasanya nunjukin konduksi atau syarat. Nah, kalau kita nggak punya peninggalan tulisan, itu jadi penyebab kenapa kita kesulitan mempelajari sejarah. Jadi, apabila itu kayak nyebutin syarat atau penyebab yang bikin kita kesulitan. Jadi, formatnya itu akibat penyebab. Oke. Next. Yang ketiga, Socrates dikenal sebagai bapak filsafat barat sebab ia menekankan pentingnya berpikir kritis dan introspeksi. Nah, di sini tuh ada konjungsi sebab. Nah, sebab ini juga sama kayak karena yang nunjukin alasan atau suatu penyebab gitu. Nah, sebab di sini tuh kayak ngejelasin alasan kenapa si Socrates ini bisa dikenal sebagai bapak filsafat. Jadi penyebabnya itu adalah dia ngajarin berpikir kritis dan introspeksi. Di formatnya akibat penyebab. Oke. Terus yang terakhir, next, yang keempat, kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan banyak orang kehilangan hak-hak dasar mereka. Nah, di sini tuh ada konjungsi menyebabkan. Nah, menyebabkan ini jelas nunjukin kita hubungan antara si penyebab dan akibat. Tapi di sini penyebabnya itu disebutkan dulu, baru akibatnya gitu. Nah, kenapa menyebabkan itu jadi penyebab gitu? Menyebabkan itu kayak memperkenalkan penyebab lebih dahulu gitu loh, kayak dia tuh memperkenalkan penyebab dulu, baru ngomongin si akibatnya. Jadi kebijakan yang tidak adil itu penyebab, terus akibatnya itu adalah orang kehilangan hak-hak dasar. Jadi itu formatnya itu penyebab akibat, bukan akibat penyebab. Kita guys, jadi jawabannya yang B. Sorry kalau nggak jelas ya. Sangat jelas. Wow. Oke. Ya,
sangat komprehensif sekali ya dari Una. Gokil. Oke. Una boleh tahu apa? Mau masuk mana nih? Aku belum tahu nih. Aduh. Psikologi guys, psikologi. Psikologi. Wow. Keren. Oke, semoga tahun ini jadi mahasiswa psikologi ya. Mana sih? Psikologi UI? Amin. Iya, nanti Oh. ketemu Kak Egi. Oke, let's go. Nanti kita ya Fotbar pastilah sama anak alter lainnya. Oke. Siap. Thank you ya Una, udah jelas sekali. Oke. Pada setuju yang ini? Siap. Ya, tapi tahun ini udah nggak gitu sama Pak Dibio ya. Latihan apa sih? Paduan suara biasanya. Saking stay-nya. Kenapa? Itu biasanya kan ada latihan paduan suara sama Pak Dibio Iya, yang iya. gitu. Benar-benar. Iya, udah bener sih. Ya nanti aku aja yang Oke. Ya, jadi yang tadi yang nomor 1 tadi itu juga bisa pindah ke depan, artinya juga sebagai penyebabnya. Ya, nomor 2 ini betul nggak guys, ada komanya? Koma ya, sambil PPU PBM dikit-dikit lah ya. Nggak betul. Oke. Udah aku record belum? Oh, udah sih. Harus. Ya, jadi nggak perlu koma ya asli. Ya bener Cireng. Jadi konjungsi subordinatif yang di belakang itu kayak karena ini nih, kayak karena itu tidak perlu koma. Oke. Aman. Ya, nomor terakhir. Ya, nanti habis ini cepat juga ya. Aman. Oke, siapa nih santapan terakhir nih sore ini? Tuh Ahmad Ahmad Zidane tuh. Oh ada nih Alfiansyah. Oke. Di record. Halo. Di record nanti yang uploadnya di LinkedIn ya. Halo. Halo. Ada suaranya nggak, Bang? Ada. Ada ya. Oke. Sip. Ini kan nih soal yang ditanya penyebab dan akibatnya. Oke. Jadi pertama kita nyari penyebabnya itu yang mana ya?
Yang pertama, kalau astronot menghabiskan waktu terlalu lama di luar angkasa, itu termasuk ke penyebabnya. Oke. Terus akibatnya kesehatan tulang dan otot mereka bisa terpengaruh. Jadi kalau kenapa kesehatan tulang bisa terpengaruh? Karena menghabiskan waktu terlalu lama di luar. Terus kali kurangnya pendidikan tentang Ngelek. yang ini tuh yang kurangnya pendidikan tentang hak Aduh, bat. di aku ngelek ya. Taruh. Sorry Alfian. Oh sama Put. Iya di saya Oh. juga ngelek kok, Kak. Oh, oke. Udah aman sekarang. Lanjut. Udah aman. Itu kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia itu penyebab. Oke. Menyebabkan masyarakat tidak sadarkan hak yang seharusnya mereka miliki itu ke akibatnya. Akibat. Oke. Kenapa bisa akibatnya? Karena masyarakat yang tidak sadarkan hak yang seharusnya mereka miliki disebabkan karena kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, jika kita mulai menabung dari sekarang, maka kita akan memiliki dana yang cukup untuk liburan impian tahun depan. Jika kita mulai menabung dari sekarang itu penyebab. Oke. Akibatnya itu maka kita akan memiliki dana yang cukup untuk liburan impian tahun depan. Kenapa kita memiliki dana yang cukup untuk liburan depan? Karena kita mulai menabung dari sekarang. Ya, make sense. Terus yang kalimat keempat, dia belajar dengan giat setiap malam sehingga nilainya di sekolah akan dia belajar dengan giat setiap malam itu penyebabnya, sehingga nilainya di sekolah selalu membuatnya. Oke. Kenapa nilainya selalu karena dia belajar malam. Jadi kalau banyak itu yang semuanya benar, yang D. Oke. Ya, koreksi ya Bang kalau ada salah. Oke, siap. Pada setuju nggak? Ini namanya siapa? Nama takut. Alfiansyah Bang. Oh kan, sesuai ya. Oke, Alfiansyah. Pada setuju Sama. Siap. Pada S7 nih. Siap. Makasih Bang, makasih. Oke. Alfian mau masuk mana nih? Kebetulan mau masuk ke IPB Kak. IPB, oke. Mau ambil apa, prodi? Teknik sipil dan lingkungan sih Kak, mau ngambilnya. Oke, doain ya teman-teman. Kasih ya Kak. Ya, semoga tahun Amin. ini Alfian jadi mahasiswa Kasih, Kak. IPB Teknik Sipil. Siap. Amin. Kasih Kak. Oke, sama. Ya, jadi adik tingkatnya Cik Gufi. Oke, bener ya. Aku juga setuju jawabannya Alfian. Yaitu 1, 2, 3, 4. Semuanya benar. Dimana kita disuruh nyari yang penyebabnya dulu. Dan jadi akibat. Duh, apa tuh? Itu seblak bukan sih? Bukan. Aduh. Kau jadi lapar dan ngelek banget. Ya, aman kok. Sangat jelas tadi Alfian. Aduh, kaget. Oke. Jadi udah mantap dan ya itulah tentang sebab akibat yang udah kita bahas dan sepertinya udah pada jago lah ya untuk nentuin sebab akibat, dan ini fondasi yang sangat krusial banget nanti di
teks-teks penerapan umum, nanti kita disuruh nyari sebab akibat. Nah, intinya teman-teman nggak perlu ngafalin. Tadi juga teman-teman yang udah jawab atau speak up tadi ngejelasin logikanya kayak gimana, kayak kenapa bisa jadi penyebab, kenapa ini bisa jadi syaratnya, terus yang jadi akibat itu kejadian dari yang sebabnya gitu. Nah, kalau mau pembagiannya, aku sendiri baginya kayak gini. Oke. Siap. Oke, udah nih. Aduh. Mantap. Oke. Yeay. Tinggal lihat aja pasif aktifnya. Ya, bisa gitu juga. Menyebabkan, disebabkan gitu. Oke. Jadi aku seneng banget untuk DWU kali ini karena teman-teman juga ikut berpartisipasi aktif ya. Sangat senang sekali sore ini. Siap. Oke, ada pertanyaan nih, boleh. Kurang panen karena maksud bisa dipindahkan ke depan. Oke, yang tadi mana sih karena. Oh, ini ya, algoritma AI. Nah, maksud dari bisa dipindahkan ke depan karena berterima gitu sih. Bisa maksud bisa tempat ke depan tuh misal si A pintar karena dia rajin belajar. Nah, ini bisa kita pindah jadi karena dia rajin belajar si A pintar gitu. Jadi masih berterima, secara gramatikal oke, secara makna juga oke. Jadi bisa kita pindah ke depan gitu. Oke, jawab 39 boleh nggak? Boleh. IETTA ya, 39. Nanti di akhir. Oke, sip. Kenapa aku lihat sini dulu? Oke. Kagak paham. Oke. Ya. Selesai untuk bentar aku ganti ke ada pertanyaan lagi nggak ya sebelum kita akhir? Udah, bentar. Oke. Akibat diakibatkannya berarti untuk kalimat akibat depan. Diakibatkan gitu ya, diakibatkan oleh bisa juga kayak bentar. Aduh, jelek sekali, sorry ya. Ini si A pintar akibat dia rajin belajar gitu. Nah, buat bedainnya sih ya di
pikir aja Kak, si A pintar akibat dia rajin belajar. Berarti si dia rajin belajar itu memberi dampak si A jadi pintar gitu kan. Gitu. Jadi kalau diakibatkan itu sama juga kayak banjir diakibatkan oleh hujan. Berarti yang setelah diakibatkan itu akibatnya yang ada di depannya. Ya benar-benar. Kalau ada koma dan konjungsi yang dilihat, konjungsinya kah? Iya, utamakan konjungsinya sih. Karena nggak semua konjungsi ada koma. Ada yang nggak perlu koma juga. Gitu. Yang atas akibat sebab, yang bawah sebab akibat. Kalau yang ini ya, yang atas ini akibat sebab, yang ini sebab akibat. Oke, sama-sama. Aduh, bentar. Konjungsi kalau berarti dia nggak bisa dipindah. Coba kalau biar bisa dipindah, teman-teman pindah aja ke depan. Kayak Egi makan kalau Egi lapar. Coba pindah ke depan, apakah enak? Kalau Egi lapar, aduh. Kalau Egi lapar, Egi makan, bisa ya? Jadi masih bisa. Buat ngeceknya digituin aja. Oke, sip. Egi nomor 7. Oke. Apa tuh? Izin minum teman-teman. Tenggorokanku udah kayak padang pasir. Oh, kirain mau nanya. Oke. Sip. Ya. BTW di sini udah pada mulai belajar PU baru-baru ini atau udah dari tahun lalu, teman? Udah tahun lalu. Oh, ada yang baru-baru ini. Baru sebulan, oke. Ada yang tahun lalu. Baru kena hidayah. Ini bagus lah. Oke. Jadi kalau aku dulu ngiranya penalaran umum itu kan ini udah UTBK 2 kali ya. Yang UTBK pertama tuh kayak aku ngira PU tuh bisa mikir, maksudnya sekedar nggak usah seribet itulah, kayak langsung dipikir bisa. Oke. Ternyata banyak sekali konsep-konsep yang aku nggak tahu, yang ternyata ada caranya gitu. Ya bisa logika padahal ribet. Ya ada aturan-aturannya tersendiri gitu. Jadi untuk teman-teman yang ya bisa belajar PU di sini di Alternativa dengan join ini, semoga bisa lebih serius di penalaran umum. Karena kalau dilihat penalaran umum itu
materinya dikit dari yang lain. Tapi kalau belajarnya salah, ya jadi kayak banyak intuitif gitu kan. Gaya dulu modal logika sering TO dapat 700, pas dapat 580. Modal itu intuitif maksudnya. Oke. Terus beberapa bulan lalu gue belajar PU tentang pengambilan kesimpulan. Nah ya, ini poin yang mau aku sampaikan. Jadi di penalaran umum itu ada deduktif sama induktif ya. Nah yang banyak aturan segala macam itu penalaran deduktif kan. Dimana kita nggak bisa sembarangan kesimpulan tanpa aturan-aturan yang berlaku di logika deduktif. Dan itu ada kayak ada caranya tersendiri gitu loh. Dan aku pas baru sadar tuh kayak oh ternyata ada beneran belajarnya gitu loh. Dan bisa dipelajari banget gitu. Baru start UTBK telat nggak sih, nggak tahu, banyak variabel, entah itu cukup atau nggak, apakah itu telat atau nggak. Yang pasti tinggal cara maksimalin yang ada, sisa yang ada ini. Oh ternyata akunku yang satunya belum naik ya. Ya DWU udah di record. Nyari TO di mana? Alternatif ada. PU Kusuma tuh kayak premisnya bisa gue putar-putar sesuai rumus yang gue baca, dan yang kalau dipikir logika maknanya ada yang setara. Setuju. Ada tips manage waktu pas TOPU sesuai kelebihan sih. Kalau aku ngerjain yang kuantitatif dulu karena ya buatku lebih cepet aja sih. Dan kalau teks yang panjang-panjang itu aku rada wasting time yang kupikir. Jadi dengan aku ngerjain kuantitatif bisa lebih tersingkat. Ada yang sama nggak ngerjain yang dari belakang gitu? Kak bisa bagi soalnya nggak? Iya nanti aku bagi kok. Aku masih bingung yang mungkin benar pasti salah. Oke. Nah itu sebenarnya kasus penalaran umum yang memprihatinkan karena definisi opsinya nggak jelas. Tapi kita bisa bicarainnya secara logika deduktif ya. Kita bisa bicarainnya, tapi untuk opsinya itu ada yang ambigu sebenarnya teman-teman. Jadi muncul banyak pendapat gitu-gitu. Ya nanti kita diskusikan di next time. Semoga kita ketemu eyedrop yang kayak gitu. Kenapa kalau mau TO di alter harus nunggu sampai waktu TO-nya? Katanya Bang Imam sih di saluran tuh ada perbaikan dulu gitu untuk tryoutnya. Dimulai kapan lagi ya, aku lupa. Minggu ketiga kalau nggak salah gitu. Pergi duluan ya, helikopter papa udah sampai. Siap. Ampun, pakai helikopter. 20 Januari ya.
mau pacil ya. Kok bener? Ya ya, sebenarnya aku jarang ngomong, ya aku taruh sebagai manifesting, tapi ya aku sekarang sedang memperjuangkan pacil ya. Ada yang sama nggak? Ini udah selesai ya, udah beres. Sambil pacil tuh apa? Pacil CS or SI? CS. Pacil tuh nama lucunya Fasilkom. Pacilkom. Kenapa CS? Karena suka matematika, logika gitu aja sih. Rekaman dia itu ada. Oke. Ya, jadi di sini udah berhasil episode pertama kita part 1 ya. Dan karena udah mau maghrib, teman-teman yang mau beribadah, silakan. Dan makasih banget untuk antusiasmenya, semangatnya. Karena jujur baru pertama kali ini aku bisa interaksi, bisa bareng-bareng teman-teman yang aktif gitu. Jadi makasih banget udah ikut belajar bareng sama aku. Kayak gini deh, nanti malam memang jam 8. Iya jam 8. Aku nggak tahu ada mentoring atau nggak. Nanti kalau ada mentoring berarti diundur. Ya nanti jam 8 adalah lanjutannya dari soal ini sebenarnya teman-teman. Tapi udah beda konsep. Nanti dibawa sama Bang JJ. Kayak gini relevan sama paling benar. Relevan itu sesuai, paling benar ya benar. Mungkin menurut pasti benar gitu ya. Oke. Kayaknya nggak bahas PM lagi kah? Nah itu dia. Pengen sih, tapi masih ngasih waktu buat Genta Farhan lah. Tapi sebenarnya aku ada niatan buat Matraton gitu guys. Pada mau nggak? Aku bahas satu konsep tapi panjang. Mau ya? Oke, nanti Podomoro lah. Pomodoro. Jadi misal bahas fungsi agak panjang gitu. Ya nanti ya. Gitu. Tapi untuk sekarang kita fokus logika dulu ya. Oke. Aku stop streaming. Ntar stop recording, aku takut nggak kesimpan